Pertanyaan, bagaimana apabila yang dimainkan anak di HP adalah azan murotal yang berbasis Islami, namun anak belum paham hal itu? Ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya perangkat teknologi itu manakala bisa digunakan dengan penuh tanggung jawab maka akan memberikan manfaat. Maka bila memang yang ditampilkan ataupun dilakukan oleh anak adalah sesuatu yang bisa bermanfaat dan anak itu pun bisa kita awasi, bisa kita bimbing, kemudian anak itu pun kita yakin, percaya tidak akan melakukan sesuatu yang ternoda misalnya, maka yang demikian ini adalah sesuatu yang boleh, dalam pengertian kita harus tetap mengawasi anak itu. Namun manakala tidak ada bimbingan, tidak ada pengawasan, tidak ada pengawasan bimbingan dari kita, maka jangan sekali-kali kemudian kita membiarkan anak-anak kita menggenggam perangkat teknologi itu secara menyendiri. Bagaimana pendapat Ustadz bila sebuah pondok menskorsing santri sampai 20 hari karena memiliki Facebook? Apakah hukuman seperti ini baik untuk anak? Yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menghukum anak, pertama, anak itu sendiri tahu kesalahannya. Dengan dasar apa ia dihukum? Anak harus tahu. Kemudian jangan sampai kemudian ia menyatakan, kan Facebook yang saya buka yang baik-baik. Ini jadi bumerang. Maka kita harus jelaskan sisi-sisi negatif Facebook itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena santri tidak diperbolehkan di dalam aturan pondok, maka pelanggaran ini menyangkut pelanggaran pondok. Maka atas dasar itu santri mendapatkan skorsing. Namun kalau skorsing itu 20 hari, tidak jelas 20 harinya dikemanakan ini. Apakah 20 hari tetap di pondok atau dipulangkan, dirumahkan? Maka kalau dirumahkan harus dikomunikasikan dengan orang tuanya. Jangan sampai 20 hari ini kesempatan emas bagi santri tersebut untuk Facebookan terus. Kan jadi dia tidak belajar, tidak di pondok, di rumah. Jadi malah memberi kesempatan kepada santri untuk berFacebook ria. 20 hari lumayan. Maka harus dikomunikasikan kepada orang tuanya bahwasanya santri ini sedang mengalami hukuman. Maka tolong jangan sampai anak ini di rumah punya kesempatan untuk bermain Facebook atau yang lainnya yang tidak manfaat. Nah, ini berian hukuman 20 hari ini harus benar-benar efektif sehingga hukuman itu bisa menjadikan seorang santri jera dengan perbuatan salahnya itu. Sehingga kemudian santri tidak akan atau tidak mau mengulangi kesalahannya. Ini harus ada kerjasama antara pihak pondok
dengan pihak orang tua. Jangan pihak pondok menghukum 20 hari, pihak orang tua ya, menerima santri, menerima anaknya itu dalam keadaan ya, membiarkan untuk memegang apa? Perangkat teknologinya itu sehingga bisa Facebookan dengan bebas. Jadi harus dikomunikasikan. Ketika punya HP smartphone, setiap hari anak-anak berebut main HP. Bahkan bisa download game, aplikasi sendiri. Tapi ingin juga dapat faedah dari grup WA Salafi. Solusi terbaik bagaimana? Solusi terbaik jangan diberikan kepada anak. Kalau anaknya sudah bisa mendownload game. Ya. Kalau anaknya main game diperingatkan. Ya, dan tidak akan diberi kesempatan untuk memegang ya, HP-nya tersebut. Sehingga faedah-faedah itu bisa antum dapatkan. Ya. Apakah anak yang belum 10 tahun tidak boleh dipukul kalau diajak sholat tidak mau? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang kita dapatkan pemahaman bahwasanya anak 7 tahun hanya diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak 7 tahun hanya diarahkan, dibimbing, diajak bagaimana ia bisa tersebut. Ya. Sehingga ya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika anak itu 10 tahun karena dalam kondisi anak itu sudah memiliki kekuatan, akalnya sudah bertambah, maka sanksinya lain. Meskipun pukulan ini bersyarat, para ulama menyebutkan tidak boleh pukulan ini sampai kemudian menjadikan trauma fisik pada diri anak. Ya. Apa itu? Misalnya matanya lebam, kebiru-biruan, bola matanya merah. Kenapa nak kamu dipukul oleh orang tua? Ini pukulan yang tidak dibenarkan. Sehingga pukulan tidak boleh diarahkan kepada bagian-bagian tubuh yang vital. Ini ada beberapa syarat-syarat di dalam memukul tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya sama. Ustaz, apa hukumnya TV? Tolong nasihatkan kepada orang tua yang masih punya TV, khususnya salafiyun. Jazakumullah khairan. Wa antum fajazakumullahu khairan. Ya, saya nasihatkan janganlah menjadi orang sufi, suka TV. Bagaimana tidak di dalam televisi itu terjadi banyak kemungkaran. Ada musiknya. Nanti ada wanita yang tidak berhijab. Oh, saya menonton beritanya. Lah yang baca berita siapa? Kan begitu. Ini dari sisi yang dilihat dan didengar. Ya. Belum dari sisi hal-hal yang sifatnya tidak dirasakan oleh orang yang menonton. Dalam bentuk apa? Menyusupkan
pemikiran-pemikiran, menanamkan nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat. Saya pernah melihat sebuah iklan besar, yang iklan itu mengiklankan tentang sebuah sinetron di salah satu salah satu stasiun televisi. Judulnya sinetron itu yang saya ingat, Tuhan ada di mana-mana. Coba, artinya melalui sinetron itu kan ingin ditanamkan akidah yang sesat. Jadi diiklankan itu. Nah, ini salah satu dan sekian banyak mafasid, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh televisi. Maka kalau ada salafi yang seperti itu, ya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara mengatasi anak yang selalu manja? Apabila minta sesuatu harus selalu dipenuhi. Mintanya sambil membentak-bentak. Itu semua dikarenakan anak tersebut selalu dimanja sama neneknya. Minta sesuatu selalu dipenuhi. Dan imbasnya mengenai kepada abi dan uminya. Jazakumullahu khaira. Wa antum fajazakumullahu khaira. Neneknya jadi kambing hitam. Iya. Kenapa neneknya yang disalahkan? Bukankah tanggung jawab pendidikan anak ada pada orang tua? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan begitu. Kenapa harus nenek yang disalahkan? Maka dari itu, kita sebagai orang tua bicara dengan nenek, dengan ibu kita atau mertua kita. Saya ingin mendidik anak seperti ini. Kalau saya mengatakan tidak boleh, tolong nenek juga mengatakan tidak boleh. Jangan ada dua kepemimpinan di dalam rumah ini. Saya jadi pemimpin, nenek jadi pemimpin. Kan begitu. Jangan ada dua yang mengatur di rumah ini. Saya membolehkan, nenek tidak membolehkan. Saya tidak membolehkan, neneknya membolehkan. Saya tidak memberi, nenek memberi. Kalau seperti ini, anak akan memanfaatkan sesuatu yang memang diinginkan oleh dirinya. Dia tidak akan menghadap kepada orang tuanya karena dia yakin orang tuanya tidak akan mengabulkan permintaannya. Maka dia lari ke nenek. Nah, oleh karena itu, sampaikan kepada nenek, "Nek, tolong bantu saya, Nek. Saya ingin mendidik anak saya secara baik dan benar sesuai tuntunan syariat. Bantu kami, Nek. Nek, bantu kami. Kalau kami mengatakan anak minta jajan es, terus kami tidak, nenek juga katakan tidak. Kalau kami mengatakan anak ini ingin main HP, kemudian nenek melihat, dilarang.
Sehingga kita mendidik anak ini satu arah, satu tujuan. Ya. Nah, harus dikomunikasikan demikian. Harus disampaikan kepada nenek kita seperti ini. Tentunya dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Jangan nenek dibentak-bentak. Nah, kan gitu. Jangan dibentak-bentak. Sampaikan dengan cara yang baik, santun. Mohon pertolongannya, mohon bantuannya, mohon doanya juga, Nek. Agar cucu nenek ini menjadi orang yang soleh, yang solehah. Kan nenek senang kalau cucunya baik, tidak manja. Sudah manja, mandi jarang. Karena dimanja itu tadi. Maka kerjasama yang baik dengan nenek dari anak kita tersebut. Untuk mengarahkan anak kita tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga kompak dalam mendidik. Satu suara. Tidak, tidak. Iya, iya. Anak biasanya akan bingung. Kalau kita menanamkan sebuah nilai, sebuah prinsip, sebuah pemahaman kepada anak, kita mengatakan tidak, istri kita mengatakan iya, anak bingung. Ini yang mana sih yang benar? Abah mengatakan nggak boleh, Umi boleh-boleh saja. Nah, bingung anak. Jangan dibuat bingung anak itu. Harus satu persepsi, harus satu arah, satu tujuan. Sehingga anak tidak kemudian dibingungkan. Nah, ini penting di dalam mendidik anak-anak. Apakah sebaiknya kita tidak mengenalkan HP kepada anak-anak kita? Ya kalau tidak mengenalkan sama sekali ya anak juga nanti akan kenal dari teman-temannya. Keluar dari masjid saja sudah lihat HP. Itu yang di atas sound system, yang di atas rekaman itu apa? Anak juga melihat. Jadi jangan kemudian kita bersikap terlalu ekstrim. Ya kita sesuai dengan kenyataan, HP itu ada. Tapi kita juga jelaskan bahayanya. Kenapa Abah melarang kamu tidak boleh membeli HP, tidak boleh pegang HP? Abah punya alasan. Kan begitu? Harus dijelaskan kepada anak. Abah punya alasan. Apa alasannya? Nah, kamu kemarin pinjam HP temanmu saja rusak. Nah, berarti kamu belum bisa menjaga barang. Nanti dibelikan HP yang canggih, yang mahal, rusak. Nah, ini alasan pertama. Jadi, kemampuan dia untuk menjaga barang itu sendiri belum ada. Apalagi kemampuan untuk menjaga diri dari muatan-muatan yang ada di dalam handphone tersebut. Entah melalui media sosialnya, itu belum bisa menjaga diri. Nah, hal yang demikian harus dijelaskan kepada anak kita. Kenapa Abah belum bisa percaya kepada kamu? Insya Allah nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu sudah punya ilmu, kamu bisa mengendalikan diri, kamu tidak diatur oleh HP ini, tapi kamu yang mengatur HP ini. Mau HP yang mahal, yang canggih, tak belikan. Begitu. Tapi dengan syarat semua perangkat teknologi itu digunakan secara bertanggung jawab. Bahwasanya kelak perangkat ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus penuh kehati-hatian. Harus digunakan sesuai dengan syariat.
benar-benar memberikan manfaat. Nah, harus seperti ini. Ditanamkan nilai kepada anak kita. Bagaimana dengan orang tua yang justru memfasilitasi anak-anak dengan HP, laptop, dan sejenisnya? Tergantung dari anaknya. Kalau anaknya memang amanah, sudah dewasa, dan dia sendiri memang memerlukan atau membutuhkan perangkat tersebut, bisa menjaga dirinya, ya. Walaupun terus tetap kita sebagai orang tua tetap terus mengawasinya, membimbingnya, mengarahkannya. Ya, kita coba beri kepercayaan kepada anak. Tentunya setelah anak usianya, kepribadiannya ya dewasa, ya, tidak masih ya, anak-anak kemudian dikasih ya, laptop. Ya, nggak usah dikasih laptop, kasih lap dan top coklat itu cukup anak kecil. Ya. Ya. Jadi tergantung anaknya. Kalau orang tua mau memberi fasilitas kepada anak-anak HP, laptop dan sejenisnya, diberi laptop. Kalau anak itu memang dia seorang yang misalnya, abah saya pengen menulis gini, saya perlu data ini, saya perlu ini, wah, sesuatu yang bermanfaat. Dan kita pun percaya kepada anak kita, tidak mungkin diselewengkan perangkat teknologi ini. Maka silahkan, bismillah. Ya. Sambil terus tentunya kita mengawasinya. Baik, mungkin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apabila ada hal-hal yang menyelisihi mohon diluruskan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.